حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah saat lagi akan kita dengarkan bersama kajian Islamiyah pada sore kali ini, yang semula tema kajian pada sore kali ini adalah awal menuju negeri akhirat, akan tetapi insyaallah diganti, ada perubahan. Materi pada sore kali ini adalah 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Insyaallah materi akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Khaidid bin Muhammad Sunusi, hafizahullah taala. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh hadirin untuk mempersiapkan diri pada tempatnya masing-masing dan senantiasalah mengikhlaskan niatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allah taala alam bissawab. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majelis ilmu yang merupakan raudhatum min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, untuk merasakan naungan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk memperoleh liputan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala guna mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu di negeri atas fil mala'il a'la. Dan semoga kehadiran kita di tempat ini adalah karena terikatnya hati kita dengan masjid. Ikatan ilmu yang tersampaikan di masjid, yang terlontar di masjid. Ikatan ilmu yang merupakan perkara yang mengantar hamba, mengikat hati dengan masjid. Kita harapkan hal ini adalah wujud dari ikatan itu. Sebab satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di hari kiamat, di saat tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Dan kita pun mengharap semoga kehadiran kita semata karena ilmu. Semoga kehadiran kita semata karena memuliakan ilmu. Ingatlah, jalan menuju surga sangat berat, sangat sulit. Ketika Allah telah mencipta surga, Allah Subhanahu wa taala memerintah Jibril untuk melihatnya. Maka beliau berkomentar bahwa semua orang pasti ingin masuk ke dalam surga. Kemudian Allah karena hikmahnya mencipta di sekeliling surga sebab-sebab, perkara-perkara yang harus dilewati oleh semua mereka yang ingin masuk ke dalam surga. Maka Jibril kembali melihatnya dan berkomentar yang maknanya, siapakah yang bisa masuk ke dalam surga? Berat jamaah, dan sungguh sangat berat. Tetapi seberat apapun rintangan,
Kalau Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah, pasti akan mudah bagi kita. Dan ilmu, keluarnya kita menuntut ilmu adalah sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi telah menegaskan, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun yang keluar dengan maksud mencari ilmu, maka Allah pasti akan mempermudah baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Allah yang mempermudah jamaah. Adapun kita tidak akan mungkin mempermudah sesuatu yang teramat sulit itu. Karena itulah, manfaatkanlah saat-saat seperti ini untuk betul-betul mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Sesungguhnya kematian adalah awal menuju akhir. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Nabi telah memerintah para sahabatnya, "Aktiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Kematian jamaah yang merupakan awal menuju akhirat adalah perkara yang teramat berat. Di alam barzah ada cobaan, ada fitnah. Setelah itu menentukan apa dan bagaimana kita di alam barzah, berada dalam kenikmatan atau dalam siksaan. Yang selanjutnya kita akan menuju ke negeri akhirat, dan di sanalah puncak kenikmatan atau puncak penderitaan. Semua perkara ini jamaah sangat memerlukan pembahasan yang kita pilih saat ini. Pembahasan yang bertitik pada satu perkara yang merupakan sebab datangnya kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kengerian-kengerian saat kematian, fitnah di alam barzakh, dan kedahsyatan-kedahsyatan di negeri akhirat. Perkara yang kami maksud adalah tentang hakikat dari ketawakkalan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan mencukupinya. Jaminan pasti dari Allah, kecukupan bagi hamba dalam semua keadaannya bagi mereka yang bertawakal. Tawakal adalah sifat utama mereka-mereka yang sempurna tauhidnya, yang digolongkan ke dalam 70.000 umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena itu kami memilih pembahasan ini untuk dipaparkan di tempat ini. Dan juga pembahasan ini memerlukan tempat yang sudah terbiasa dalam suasana membaca kitab. Ini lebih cocok. Dan ditambah di sini rumah sakit. Uraian pembahasan dalam hadis ini sangat diperlukan oleh orang-orang yang bergerak dalam hukum sebab akibat, terkhusus dalam pengobatan dan penyembuhan. Karena itulah pembahasan ini kita ungkap dalam pertemuan ini. Adanya pemberitaan ilmu tentang 70.000 umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ini diungkap dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lainnya dari Al-Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkaba alladhi qadda al-barihah. Kita baca dan terjemahkan singkat, baru kemudian kita urai dalam waktu yang diberi kepada kami sampai maghrib, kemudian kita lanjut maghrib isya. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, saya dulu pernah duduk di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, satu tokoh ulama besar di kalangan tabi'in, murid-murid sahabat, generasi kedua terbaik dalam Islam. Duduk bersama muridnya Husain bin Abdurrahman. Faqal ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-barihah. Sang guru Sa'id rahimahullahu ta'ala bertanya kepada si murid, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang terjatuh di waktu malam? Fakultu ana, thumma qultu ama inni lam akum fi shalah walakinni ludiqtu. Maka saya menjawab, saya. Kemudian saya berkata lagi, adapun saya bukan karena sholat, tetapi saya tersengat kalajengking atau apa yang menyengat beliau. Lanjut tanya jawab ini, qal fama sana'ata. Sang guru kemudian bertanya, apa yang kamu lakukan? Kata Husain rahimahullah, irtaqaitu, saya lakukan terapi ruqyah. Terapi ruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik. Sang guru kembali bertanya, apa yang mendasari kamu untuk melakukan hal itu? Sang murid menjawab, qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi. Kata beliau, hadits yang telah disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Sya'bi tokoh besar lain dari kalangan tabi'in, sederajat dengan Sa'id sang guru. Qal wa ma haddatsakum. Sang guru bertanya lagi, apa yang dia sampaikan kepada kamu? Qultu, saya menjawab, haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Kata beliau, saya berkata bahwa beliau berkata telah menceritakan kepada kami dari Buraidah ibn al-Husayb. Buraidah ibn al-Husayb sahabat Nabi sudah. Di atasnya Sa'id sudah ini. Annahu qala, bahwa beliau berkata, la ruqyata illa min 'ain aw huma. Tak ada ruqyah kecuali terhadap ain dan terhadap huma. Ain dari kata mata. Nabi bersabda, al-ainu haq. Pandangan itu benar. Maksudnya benar ada metode penrusakan melalui pandangan. Dipandang mengakibatkan rusaknya yang dipandang. Ini pandangan yang didasari oleh hasad, yang ditumpangi oleh syaitan. Akhirnya merusak yang dipandang.
Tidak ada ruqyah kata Nabi, kata sahabat Buraidah radhiyallahu an, kecuali terhadap ain dan terhadap huma. Huma sakit yang disebabkan oleh sengatan, kalajengking, ular atau hewan-hewan berbisa. Ini dalilnya sang murid, atas perbuatannya meruqyah, karena tersengat di waktu malam. Maka apa jawaban sang guru? Qal qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh sangat indah tindakan seseorang yang berada di atas ilmu yang dia telah dengar. Walakin haddatsana, tetapi ada ilmu yang lebih mendalam. Ini lihat, sang guru tidak menolak ilmu muridnya, sebab sudah berada di pijakan yang kuat. Hanya guru yang terbaik adalah mengerahkan kepada yang lebih baik dan lebih utama. Telah menceritakan kepada kami, kata Sa'id rahimahullahu taala, Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abbas, beliau berkata bahwa Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, uridat alayyal umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan nabiyya wa ma'ahu wa laysa ma'ahu ahad. Telah diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, umat-umat. Dalam riwayat lain memberi keterangan bahwa Nabi diperlihatkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi diperlihatkan umat-umat. Maka saya melihat Nabi berkumpul bersamanya rahat. Rahat bilangan sekitar 3 sampai 9. Dan saya melihat Nabi bersamanya 1 orang, 2 orang. Dan saya melihat Nabi tak ada seorang pun bersamanya. Berarti berdiri sendiri. It rufi'a li sawadun azim fa dhanantu annahum ummati. Maka tiba-tiba diperlihatkan ke hadapanku hitam yang sangat besar. Tidak bisa dihitung berapa orangnya. Yang nampak hitam yang sangat besar. Maka saya pun menyangka mereka inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Maka saya pun diberitahu bahwa itu adalah Nabi Musa bersama kaumnya. Umat Nabi Musa pun luar biasa banyaknya. Fanadartu fa idza sawadun azim. Maka saya memandang lagi, maka ternyata nampak hitam yang sangat besar. Faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Maka saya pun diberitahu, inilah umatmu, dan bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak melewati proses hisab, perhitungan. Tidak terkena sedikit pun azab. Karena sempurnanya tauhid dan keimanan umat ini. Hisab, perhitungan. Untuk sesuatu yang bisa dihitung. Berbicara tentang kesempurnaan tauhid, hitungan tidak bisa menjangkaunya. Maka tidak bisa dihisab. Dan tanpa azab. Setelah itu, thumma nahada fadakhala manzila. Setelah Nabi memberitakan berita besar ini, Nabi kemudian bangkit dari tempat duduknya, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya fakhadan nasu fi ulaik. Ributlah manusia tentang mereka. Sahabat langsung ribut. Dapat informasi tentang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung gelisah mereka. Siapa mereka?
Ini kondisi orang yang terdidik mengejar kemuliaan-kemuliaan tertinggi. Faqala ba'duhum, maka terjadilah diskusi. Mengeluarkan ilmu untuk melihat siapa kira-kira yang masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ini. Sebagian berpendapat mengatakan pada allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sepertinya mereka itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ba'duhum, yang lainnya berpendapat pada allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam, dalam suasana Islam, sehingga tumbuh besar, tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Wa dzakaru asya'a, yang lainnya menyebutkan hal-hal yang lain. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhbaru, maka Nabi sallallahu pun keluar kepada mereka yang sementara berdiskusi ini. Fa akhbaru, kemudian mereka memberitakan kepada Nabi akan hal itu, akan pendapat mereka. Di sanalah Nabi memberi ilmu kepada mereka siapa 70.000 itu. Faqal, maka Nabi bersabda, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan tidak meminta untuk dikaid dan tidak melakukan tatayyur, menyatakan kesialan melalui sesuatu yang didengar, dilihat atau diketahui. Kita jelaskan sebentar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat melingkup semua sifat sebelumnya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini sifat khusus 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqama Uqashah ibnu Mihsan radhiyallahu anhu, maka bangkit seorang sahabat yang sangat luar biasa, Uqashah bin Mihsan radhiyallahu anhu, berkata, "Qul Allah ayyaj'alani minkum." Ya Allah, minta kepada Allah saya masuk ke dalam golongan mereka. Faqala anta minhum, maka Nabi segera mengatakan kamu termasuk di dalamnya. Faqama rajulun akhar, maka segera bangkit lelaki yang lain. Faqal, Nabi sudah tutup dengan kalimat orang ini bangkit dan mengatakan, "Udu Allah ayyaj'alani minkum," sama, minta kepada Allah supaya saya juga masuk ke dalam golongan mereka. Nabi bersabda, "Sabaqaka biha Uqashah." Uqashah telah mendahului kamu. Soalnya kalau yang ini dibuka semuanya akan minta. Jangankan ditawarkan permintaan seperti itu, sekedar diberitakan saja mereka sudah ribut. Siapa mereka? Siapa mereka? Hadis ini dalam konteks ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita lihat dari awal. Hadis ini bermula dari dialog tabi'in. Seorang tabi'in yang sangat mulia, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, bersama muridnya Husain bin Abdurrahman, yang kemudian melahirkan ilmu yang sangat luar biasa. Kita sudah dengar dialognya? Tanya, siapa yang lihat? Saya, kemudian sampai akhirnya keluar ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat.
Ini tanda dari tanda-tanda kemuliaan generasi terdahulu. Yang kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelah. Ini generasi di zaman kedua. Bincang-bincang mereka, bincang-bincang yang melahirkan ilmu. Keistimewaan setiap generasi dari generasi yang setelahnya, karena generasi sebelumnya lebih di atas ilmu dari yang setelahnya. Ini yang menjadi titik pembahasan utama. Sebab di zaman tabi'in, generasi kedua, ada penguasa dari gubernur Abdul Malik bin Marwan yang menyebarkan kezaliman dan pembunuhan di kota Madinah. Orang tertekan, keadilan tidak mereka rasakan. Tapi ternyata mereka zaman ini tetap Nabi hukumi sebagai generasi yang terbaik, mengalahkan generasinya Abdul Aziz, Umar ibnu Abdul Aziz. Generasi Umar ibnu Abdul Aziz, yang di saat beliau berkuasa, keadilan dalam kekuasaan beliau betul-betul terasa. Masyarakat betul-betul puas akan sang penguasa ini dalam mengatur rakyatnya. Tapi generasi sebelumnya yang terjadi pembunuhan, ternyata dihukumi tetap menjadi generasi yang terbaik. Sebabnya adalah karena generasi sebelumnya para ulama lebih banyak, ilmu lebih tersebar, dan masyarakat lebih mencintai ilmu dari generasi setelahnya. Karena itu jamaah, kita mau mendapatkan kemuliaan itu, jadilah orang-orang yang cinta terhadap ilmu. Jadilah orang-orang yang terbanyak dalam meraih ilmu. Itulah kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Lanjut. Said bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh waktu malam? Husain rahimahullah menjawab, saya. Tetapi adapun saya bukan karena sholat, tetapi karena saya disengat. Coba lihat jawaban ini. Sang guru bertanya tentang apa? Siapa yang lihat bintang waktu malam? Murid menjawab apa? Menjawab sesuai dengan pertanyaan dan menambah dengan sesuatu yang tidak ditanya oleh gurunya. Ada rahasia dari tambahan. Yang kapan kita mampu melihat rahasia itu, kita mampu mendapatkan ilmu akan sifat-sifat generasi terbaik itu. Guru bertanya tentang siapa yang melihat bintang waktu malam. Jawaban saya sudah cukup kan? Iya. Jawaban saya sudah cukup kan? Sudah cukup. Tapi beliau langsung susul dengan, tetapi saya bukan karena sholat, saya tersengat. Ini sifat hamba-hamba Allah yang tidak mau dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak lakukan. Kata Nabi, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbaz zur. Orang yang merasa puas bangga dengan sesuatu yang tidak diberi kepadanya, seperti orang yang memakai dua pakaian kedustaan. Sebab
kalau bangun malam, biasanya orang akan menyangka, oh sholat. Beliau langsung tepis, tidak mau disangka melakukan sholat. Coba lihat, beliau tidak ingin dipuji dengan sesuatu yang beliau tidak pernah lakukan, walaupun hanya dalam bentuk sangkaan. Kan tidak ada juga yang mengatakan dipuji, tidak ada juga yang memuji. Wah, berarti kamu sholat malam tadi. Tidak ada yang mengucapkan seperti itu. Beliau langsung yang menyusul dengan kalimat, adapun saya bukan karena sholat. Beliau tidak ingin dipuji. Walaupun baru muncul sangkaan, beliau tidak ingin. Beliau langsung perjelas, bukan karena sholat. Saya disengat, makanya terbang. Sifat keikhlasan generasi terdahulu adalah perkara yang paling nampak dalam hidup mereka. Inilah segalanya dalam hidup mereka. Menjadi hamba yang ikhlas, yang tulus, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan budak manusia, bukan budak hamba yang lainnya, bukan budak dunia, bahkan bukan budak hawa nafsu dan diri mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul ikhlas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya disengat. Ternyata kata saya disengat ini berlanjut. Apa yang kamu lakukan? Irtaqaitu. Saya melakukan terapi ruqyah. Saya melakukan terapi ruqyah. Sang guru bertanya, apa yang mendasarinya? Tanya dalilnya. Apa yang mendasarinya? Sang murid menjawab, hadits. Haddatsanahu Sya'bi. Hadits yang telah disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Apa yang disampaikan? Beliau berkata, Sya'bi berkata, haddatsana Buraidah bin Husayn. Coba lihat, Sa'id sederajat dengan Asy-Sya'bi. Ketika sang murid berdalil dengan Asy-Sya'bi, Sa'id belum merasa cukup sebab sederajat. Ilmu ada di atas mereka. Tanya, Sya'bi dapat dari mana? Tidak cukup bagi sahabat Sa'id. Asy-Sya'bi itu dapat dari mana? Setelah disebut sahabat, barulah diam. Ada lagi pertanyaan. Buraidah itu dengar dari mana? Kurang ajar tabi'in kalau bertanya sudah seperti itu. Sebab ilmu, kata Ibnu Qayyim, qala Allah, qala Rasul, qala as-sahabah. Ilmu, kata Ibnu Qayyim, adalah apa firman Allah, apa sabda Rasulullah SAW, dan apa kata sahabat. Lihat generasi ini betul-betul mengetahui kadarnya sahabat. Begitu sahabat sudah disebut, diam mereka. Diam mereka. Di sini kita mendapatkan sifat khusus lagi dari generasi itu. Sifat pendalaman ilmu. Bahwa ilmu mereka, kehebatan mereka dalam berilmu, karena tepat, jitu, sahih, dan sangat kuat hujjah mereka. Mereka jamaah tidak beragama kecuali harus keterangan dari orang-orang yang dimuliakan. Diakui ucapan-ucapannya adalah kebenaran. Adapun kita beragama, paling hebat sudah kalau kita sudah beragama, Ustadz ini bilang begini. Padahal kalau antum bilang, Syekh ini bilang begini. Ini masih kalah di sini. Ini Asy-Sya'bi yang mengatakan, masih belum diterima. Nanti sahabat yang mengatakan, baru diam. Kita ingin mulia, jadilah seperti generasi terdahulu. Jangan merasa cukup kata ustaz, kata syekh, kata ini. Tapi ambil kata mereka dari mana? Dari mana mereka berkata? Dari mana mereka berkata? Apa dasar hukum mereka? Apa dalil ungkapan mereka? Apa dasar penyampaian mereka? Agar supaya kita beragama di atas ilmu yang benar. Qala Allah, apa firman Allah? Qala Rasul, apa sabda Rasulullah? Qala sahabat,
apa ungkapan sahabat Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Buraidah mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Ada riwayat yang sahih menjelaskan bahwa ini bukan ucapan sahabat Buraidah. Ternyata Buraidah mengatakan Nabi bersabda bahwa la ruqyata illa min ainin aw huma. Berarti ini bukan sekedar athar sahabat, tapi memang hadisnya hadis Nabi. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan dari huma. Mungkin ada pertanyaan? Kalau begitu Ustaz, kalau selain dua penyakit ini tidak boleh? Kalau terkena sihir, kan tidak disebut di sini. Santet, guna-guna, tidak disebut di sini. Yang disebut terkena ain. Pandangan mata, hasad, melihat sesuatu yang menakjubkan. Luar biasa hasad yang muncul. Tidak terlontar dalam mulutnya, Masya Allah, Allahu Akbar, memuji pencipta sesuatu yang menakjubkan itu. Akhirnya apa? Hasad yang muncul. Ini ditunggangi oleh syaitan, merusak yang dilihat. Ini ain. Dan huma kita sudah jelaskan, penyakit karena sengatan. Kata Nabi tidak ada ruqyah kecuali terhadap ain dan huma. Sementara dalam kenyataan Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana meruqyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun fi hasyir, ma lam yakun fi hasyir. Tidak apa-apa ruqyah itu selama tidak ada syirik di dalamnya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana saya meruqyah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ayyam fa'aqa falyanfa. Siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukan. Nabi meruqyah dirinya, membacakan ayat-ayat. Bukan karena aib, bukan juga karena sengatan. Ini menunjukkan bahwa ruqyah tidak terbatas dalam dua perkara ini. Tapi kenapa konteks susunan Nabi menunjukkan tidak ada ruqyah kecuali hal ini? Para ulama memberi ilmu bahwa kalimat ini memberi ilmu bahwa ruqyah yang paling hebat pengaruhnya terdapat pada dua hal ini. Makanya seolah-olah dibatasi. Tetapi hakikatnya tidak terbatas pada dua hal ini. Maka apa? Jawaban Sa'id bin Jubair radhiyallahu an rahimahullah, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh betapa indah orang yang berhenti kepada apa yang dia telah dengar. Ini adab ketika terjadi khilaf, saling mengakui pendapat saudaranya yang lain dalam perkara-perkara yang keduanya setiap mereka mempunyai dalil dan pegangan yang kuat, saling memaafkan, saling menghargai. Ini sifat generasi terdahulu. Saling menghormati di antara ahli sunnah wal jamaah, saling menghargai di antara orang-orang yang kembali kepada sunnah Nabi SAW dan petunjuk para sahabat. Al-ikhwah rahimakumullah. Indah bagi mereka yang berhenti ila ma sami' terhadap apa yang dia dengar. Ini memberi ilmu bahwa pujian itu ketika seseorang bersandar dengan dalil, haddatsana, akhbarana, sanad. Ini luar biasa kalimat ini jamaah. Tanpa haddatsana ini tidak akan sampai agama ini kepada kita. Dengan adanya haddatsana, akhbarana ini, sampailah Quran kepada kita. Sampailah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita. Kita sangat bersyukur dengan adanya sanad ini. Dan sanad hanya ada dalam agama Islam. Dan ini kekhususan umat ini. Tidak dimiliki oleh agama lainnya.
Yahudi tidak mempunyai sanad untuk kitab perjanjian lamanya. Nasara tidak mempunyai jalur untuk kitab perjanjian barunya. Iya. Bahkan perjanjian baru dan perjanjian lama ini hampir tiap tahun mengalami perubahan dan penambahan dari kongres yang dilakukan oleh petinggi-petinggi agama mereka. Kitab yang sudah hancur-hancuran dirubah dan dikotori oleh tangan-tangan manusia. Tapi Islam, jangankan ayat-ayat Qur'annya, hadits-hadits Rasulullah SAW pun terjaga dengan sanad. Bahkan ucapan-ucapan sahabat terjaga dengan sanad. Tinggal kita punya kemampuan untuk menggunakan sanad itu atau tidak. Dan tidak ada yang mampu kecuali hanya ahli hadits. Ahli hadits. Karena itulah Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Al-Bukhari pun ketika ditanya, dan beberapa imam-imam lainnya termasuk Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunniyah, ketika ditanya siapa mereka yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Terus menerus ada sekelompok dari umatku, terus menerus ada yang nampak di atas kebenaran dan menampakkan kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang meninggalkan mereka. Terus ada sampai kapan? Sampai datangnya ketentuan Allah, detik-detik kiamat. Di saat keluarnya angin yang sangat halus yang akan mewafatkan semua yang memiliki iman walaupun setitik iman. Setelah itu kiamat besar yang akan dijumpai oleh syirarul khalq, makhluk yang terjahat. Mereka ditanya siapa kelompok ini? Mereka menjawab, kalau bukan ahli hadits, siapa lagi? Saya tidak tahu lagi kalau bukan mereka. Sebab tidak ada yang bisa menggunakan kekuatan sanad itu kecuali mereka. Ini ikhwah. Beberapa ilmu yang kita ambil dalam season pertama ini sehubungan dengan hadits. Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Kita lanjutkan setelah salat maghrib. Subhanakallahumma wa bihamdika.